Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, baru-baru ini saya mendapatkan sebuah info di sebuah media, melalui sebuah media yang mengatakan bahwa negara kita ini, Indonesia yang tercinta ini, berada pada ranking ketiga dunia. Wah, luar biasa ya. Ranking ketiga dunia. Bukan main-main ini. Apanya? Sayangnya adalah dalam masalah money politiknya. Iya, saya mendapatkan info dari media itu, ya, yang intinya mengatakan bahwa Indonesia ini menempati peringkat ketiga dunia tentang masalah money politik. Tentu saja saya tidak harus menelan mentah-mentah info semacam ini. Harus mencari berbagai info pembanding, info-info dari sumber-sumber yang lain untuk check and recheck, untuk mendapat sebuah klarifikasi, ya, penjelasan yang lebih komplit untuk bisa menilai apakah info semacam itu benar atau tidak. Iya, karena zaman sekarang masalah info ini kadang begitu mudahnya tersiarkan lewat media-media yang ada, ya, begitu bebasnya, bahkan tanpa ada semacam seleksi-seleksi yang semestinya. Ya, seleksi-seleksi dari media yang menyiarkannya. Maka dari itu saya lagi adanya info yang mengatakan bahwa negara kita adalah berada pada peringkat ketiga dalam hal money politik. Terus terang saya tidak percaya begitu saja. Walaupun tentu saja ini menjadi perenungan bagi saya pribadi. Ya, lepas apakah info itu benar atau tidak, memang kita kadang melihat banyak hal-hal yang cukup mengecewakan dalam dunia demokrasi kita. Sesuatu yang mengarah pada indikasi maraknya money politik di tengah demokrasi kita kadang memang tidak bisa terelakkan. Dengan gamblang kita bisa melihatnya. Ya, bagaimana tidak? Karena kadang para pelaku-pelaku politik itu yang sudah tidak dengan tedeng aling-aling dalam bahasa Jawa itu menyampaikan dengan begitu terbukanya di hadapan masyarakat. Seperti orang pelaku politik yang sudah berani terang-terangan mengatakan ketika seseorang ingin menjadi anggota DPR pada level kabupaten harus menyiapkan sekian banyak dana,
harus bisa menyiapkan sekian ribu amplop. Tentu saja bukan amplop kosong kan. Sama untuk menjadi pejabat semacam gubernur, bahkan di tingkat yang paling kecil saja, kepala desa malah kadang lebih jelas lagi ya, lebih terang benderang, gamblang tanpa tedeng aling-aling. Itulah yang terjadi. Dunia demokrasi kita sudah begitu terlihat adanya suasana manipolitik. Ya. Nah, itulah sahabat-sahabat semuanya, apa yang sering disampaikan oleh para pelaku-pelaku politik itu sendiri ya. Yang saya lagi sudah tidak malu-malu lagi mengatakan semua itu di hadapan masyarakat. Mengatakan yang seolah-olah memang menegaskan bahwa untuk bisa menjadi pemimpin di negeri ini, itu yang nomor satu adalah modalnya adalah uang, money. Ya. Belum lagi kalau kita melihat perilaku masyarakat kita ya, di kanan kiri kita ya itu saya lagi memang sudah menguatkan suasana manipolitik itu. Betapa banyak sekarang rakyat yang katakanlah enggan untuk ikut dalam sebuah proses demokrasi ketika tidak ada imbalannya, upahnya. Ya, kadang juga menentukan pilihannya terhadap seorang calon pemimpin ya, menentukan pilihannya itu juga berdasarkan tebal tipisnya amplop yang diberikan. Nah, inilah hal-hal yang semacam ini nampaknya mau tidak mau kita harus berpikir, menduga bahwa memang apa yang dikatakan info itu yang mengatakan Indonesia adalah pada peringkat ketiga dunia dalam masalah money politik bisa-bisa menjadi sesuatu yang benar. Dan kalau ini benar sungguh sangat menyedihkan, memalukan dan mengecewakan sahabat-sahabat semua. Kenapa saya katakan begitu? Tidak lain karena justru masyarakat kita adalah masyarakat yang agamis, masyarakat yang sebagian besar warganya adalah masyarakat yang beragama, bahkan beragama Islam. Dan kita sebagai warga Muslim, sebagai orang-orang Islam yang menduduki jumlah penduduk terbesar di negeri ini, inilah yang harus pertama kali merasa malu. Jelas, karena apa? Kalau itu memang terjadi money politik terjadi di negeri ini, berarti kita ini sebagai pelaku-pelakunya. Ya, warga Muslim ini sebagai warga terbesar ini yang menyokong terjadinya money politik paling banyak. Sungguh ini mengecewakan dan memalukan. Karena jelas money politik adalah sebuah perilaku yang sangat dilarang oleh agama, yang berdosa, mengingat dampaknya yang sangat luar biasa, merusak. Bayangkan dengan adanya sistem money politik yang berjalan di suatu negara, maka seleksi kepemimpinan yang harusnya lebih ditentukan dengan hal-hal yang
yang nyambung dengan masalah-masalah kompetensi kepemimpinan. Tapi karena money politik yang terjadi, maka seleksi kepemimpinan hanya atau lebih banyak ditentukan oleh masalah kemampuan finansial, bukan kemampuan kepemimpinan seorang calon pemimpin. Jadi sangat menyedihkan orang-orang yang akan memegang nasib masyarakat, nasib bangsa dan negara hanya ditentukan oleh siapa yang paling kaya, siapa yang paling tajir, siapa yang paling sultan. Sungguh ini suatu yang sangat menyedihkan dan sangat berbahaya. Saya lagi, kita sebagai warga muslim, warga yang mempunyai jumlah prosentase terbanyak di negeri ini, punya tanggung jawab yang lebih besar. Sahabat-sahabat semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Sahabat-sahabat semuanya, dalam firman Allah ini jelas. Kita sebagai umat Islam, sebagai manusia-manusia yang beriman, ini diperintahkan oleh Allah untuk pertama mentaati Allah, kemudian mentaati Rasulnya, dan kemudian juga mentaati para pemimpinnya. Kita wajib mentaati para pemimpinnya. Nah, perintah dari Allah untuk mentaati para pemimpin ini sebenarnya juga mengandung perintah bagi kita semuanya untuk bagaimana bisa menghadirkan para pemimpin yang baik, yang kompeten, yang layak untuk dipatuhi, yang layak untuk ditaati. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk taat pada pemimpin jika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang tidak kompeten, tidak mempunyai kemampuan, tidak layak menjadi seorang pemimpin. Nah, saya lagi, apa yang menjadi perintah dari Allah melalui surat An-Nisa ayat 59 itu yang memerintahkan kita taat pada para pemimpin, berarti di situ secara tidak langsung, secara tersirat memerintahkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita agar bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin yang baik, yang layak untuk kita taat kepadanya, yang layak untuk kita ikuti perintah-perintahnya. Itulah sahabat-sahabat semuanya, apalagi negara kita adalah negara demokrasi, negara yang pemimpinnya ditentukan oleh pilihan dari kita semuanya. Kita yang memilih. Ya. Orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan kepemimpinan dari level yang terendah di desa sampai level yang tertinggi di negara, ya, di pusat, ya, di pusat negara. Ini kita semua yang menentukan. Maka inilah yang harus kita pikirkan, kita renungkan, karena jelas-jelas kita diperintahkan oleh Allah untuk taat pada para pemimpin
Yang di situ berarti kita juga diperintah oleh Allah untuk bagaimana menentukan pilihan-pilihan seorang pemimpin yang benar-benar baik. Sahabat-sahabat semuanya, saya lagi kita sungguh malu sebagai seorang muslim. Malu pada siapa? Yang pertama jelas malu pada Sang Pencipta. Ya. Kita umat Islam yang seharusnya paling terdepan menjaga tradisi demokrasi ini agar menjadi tradisi yang bersih, yang bebas dari hal-hal yang merusak. Ya. Seperti money politik ini, tapi kadang malah kita membiarkan, bahkan terlarut. Dan yang paling sangat mengerikan adalah secara tidak langsung kadang kita membenarkan, menganggap hal itu hal yang lumrah saja. Tidak ada usaha sedikit pun untuk menghentikannya. Inilah yang barangkali menjadi dosa besar bagi kita, ya, seluruh bangsa Indonesia ini, khususnya orang-orang muslimnya. Dosa besar yang mengakibatkan negara kita cenderung menjadi negara yang sulit mencapai kemajuan-kemajuan yang maksimal, yang kadang hanya sering diisi atau terisi oleh kegaduhan, terisi oleh kemajuan-kemajuan yang semu, kesejahteraan yang membohongi. Barangkali inilah pangkalnya, karena kita berdosa membiarkan tradisi pemilihan pemimpin yang dikotori oleh money politik itu. Marilah kita sadari hal ini, karena saya lagi masalah money politik ini sesuatu yang sangat berbahaya, merusak, karena akan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkemampuan, yang hanya ambisi, bahkan hanya memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan-kepentingan yang salah. Dan maaf saya katakan, masalah money politik ini adalah sebuah sikap yang bodoh lah, ya. Karena apa? Orang yang mau menerima uang untuk menentukan sebuah pilihan ini sama saja mempertaruhkan nasib diri dan masyarakatnya dalam waktu yang lebih panjang dengan harga yang sangat murah. Contoh saja, misalkan seseorang yang mau dibayar sebesar Rp50.000 untuk memilih seorang calon. Rp50.000. Sedangkan sang calon nanti akan menjabat selama minimal 5 tahun ke depan. Nah, maka orang-orang ini yang sudah dibayar ini nasibnya akan tertaruhkan selama 5 tahun ke depan dengan harga hanya Rp50.000. Rp50.000 diterima, tapi nasibnya bisa jadi akan terlunta-lunta, tidak terpikirkan dengan baik oleh para pemimpin yang memang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas orang pemimpin. Padahal kalau dia bersabar, ikhlas, tidak mengharap imbalan, ya, dengan tulus memilih seseorang sesuai dengan hati nuraninya, dengan menilai kadar kemampuannya, kemudian dia benar-benar mampu memilih seorang pemimpin yang baik, maka walaupun di depan dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi dalam jangka panjang sesuai dengan masa jabatan sang pemimpin, dia akan mendapatkan banyak hal-hal yang lebih jauh menguntungkan bagi diri dan masyarakatnya. Iya, inilah
sahabat-sahabat semuanya, ketika seseorang salah memilih ya, seorang pemimpin, bisa jadi dia hanya akan mendapatkan keuntungan sesaat di depan, tapi akan rugi jauh lebih lama ke depannya. Tapi kalau dia bersabar, ikhlas, rela memilih dengan tulus, ya walaupun dia rugi di depannya, insya Allah akan lebih mendapatkan banyak keuntungan pada hari-hari kemudiannya. Untuk itu marilah sahabat-sahabat semuanya, melalui vlog ini kita ajak ya, terutama saya sendiri, saya mengajak diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya untuk menyadari bahwa money politik adalah sesuatu yang harus kita kikis ya, kalau perlu dengan cepat, agar segera bersih dari negara kita. Tengoklah hati Anda. Ya. Apakah Anda termasuk yang yakin masa money politik ini bisa terkikis, atau Anda termasuk orang yang pesimis? Sedih kadang saya ketika saya sering membicarakan hal ini pada teman-teman saya. Masih banyak yang mengatakan bahwa masalah money politik adalah sesuatu yang mustahil untuk dihapuskan. Nah, inilah sebenarnya yang jadi masalah. Kalau kita sendiri sudah mengatakan tidak bisa, maka bahayanya ya memang nanti benar-benar tidak bisa. Maka kita harus mempunyai keyakinan bahwa money politik tetap akan bisa kita kikis dari tradisi demokrasi negara kita, demi kemajuan negara kita, kemajuan bangsa kita, demi kesejahteraan rakyat kita. Dan yang pasti sebagai umat yang beragama Islam, kita akan berdosa kalau terus membiarkan perilaku money politik ini terus berjalan. Karena kita ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada para pemimpin. Maka dengan begitu secara tidak langsung kita juga diperintahkan oleh Allah untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik, yang berkompeten, yang berkemampuan, yang peduli pada masyarakatnya, yang layak untuk kita ikuti. Demikian sahabat semuanya, semoga bermanfaat dan segala hal yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.